Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Miska Rosadiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi. Pendidikan merupakan salah satu penentu dalam meningkatkan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan dapat menjadikan masyarakat yang cerdas memiliki keterampilan dan keahlian serta mampu menghadapi tantangan, perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan akhirnya masyarakat akan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam era globalisasi. Mengingat pentingnya peranan pendidikan, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam memenuhi tuntutan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka diperlukan perubahan atau inovasi dalam pendidikan, seperti dalam bidang manajemen pendidikan, metode pengajaran, media, sumber belajar, pelatihan guru, dan implementasi kurikulum. Inovasi tersebut perlu dilakukan karena melalui inovasi dalam bidang pendidikan diharapkan kualitas pendidikan dapat terwujud dan memiliki kesesuaian dengan perubahan yang ada di masyarakat. Adapun pengertian globalisasi dan inovasi pendidikan, yaitu globalisasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu global yang artinya universal. Dari kata global menjadi globalization yang bisa dimaknai sebagai proses universalisasi. Jadi, globalisasi bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek informasi, teknologi, kesehatan, perdagangan, pendidikan, pemikiran, gaya hidup, dan lain-lainnya secara mendunia. Adapun pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan usaha mengadakan perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang sebelumnya, serta sengaja diciptakan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan atau untuk memperbaiki aspek-aspek pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Salah satu contoh yang merupakan inovasi dalam pendidikan yaitu pendidikan karakter. Adapun perbedaan dari inovasi dan kreatif. Inovasi merupakan suatu proses penyempurnaan atau mengembangkan ide atau gagasan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya negara Jepang, yaitu negara yang inovatif karena terus-menerus menciptakan beragam produk otomotif, elektronik, atau industri yang menguasai pasar dunia. Sedangkan kreatif menciptakan suatu ide baru yang belum ada sebelumnya. Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Kreativitas adalah jantung dari inovasi, karena kreativitas tidak akan ada inovasi semakin tinggi kreatif jalan ke arah inovasi maka semakin lebar. Adapun ruang lingkup inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu bidang peserta didik. Pengelompokan dalam proses pembelajaran dengan segala gambaran karakteristiknya. Yang kedua yaitu bidang tujuan pendidikan. Menyangkut kapasitas pendidik, pribadi, sosial, ekonomis, tingkat dan jenis pengajaran, cara dan sarana untuk merumuskan tujuan. Yang ketiga isi pelajaran. Menurut jenisnya, efek atau dampak kapasitas anak didik, bidang dan struktur ilmu pengetahuan, manfaat, kemampuan mental, dan derajat spesialisasi. Yang keempat, media pembelajaran. Yang kelima, kemudian fasilitas pendidikan, perabot atau perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, metode dan teknik komunikasi, interaksi langsung atau tidak langsung. Yang terakhir yaitu hasil pendidikan, output yang dihasilkan. Adapun tujuan inovasi pendidikan, yang pertama yaitu lebih meratanya layanan pendidikan, selanjutnya lebih serasinya kegiatan belajar, kemudian lebih efisien dan ekonomisnya pendidikan, selanjutnya lebih efektif dan efisiensinya penyajian, kemudian lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, selanjutnya lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional, kemudian lebih kokohnya kesadaran identitas, kesadaran nasional.
Selanjutnya tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Kemudian tersebarnya paket pendidikan. Dan yang terakhir, meluasnya kesempatan kerja. Adapun kontribusi inovasi dalam pendidikan ada 6, yaitu yang pertama penggantian substitution, di mana penggantian ini yaitu misalnya inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabot, alat-alat atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru. Yang kedua yaitu perubahan, alternation. Misalnya mengubah tugas guru yang tadinya hanya mengajar, juga guru tersebut diberikan tugas untuk membimbing dan penyuluhan. Perubahan semacam ini mengandung sifat mengganti hanya sebagian komponen dari sekian banyak komponen yang masih dapat dipertahankan dalam sistem yang lama. Yang ketiga yaitu penambahan, addition. Inovasi yang bersifat penambahan terhadap komponen yang terdapat dalam sistem yang masih perlu dipertahankan. Misalnya, adanya pengenalan cara penyusunan dan analisis item tes objektif di kalangan guru sekolah dasar dengan mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada. Yang keempat, penyusunan kembali, restructuring. Di mana upaya penyusunan kembali sebagai komponen yang ada dalam sistem dengan maksud agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan. Misalnya, upaya menyusun kembali urutan mata pelajaran atau keseluruhan sistem pengajaran. Yang kelima, penghapusan, elimination, di mana dalam penghapusan ini upaya pembaruan dengan cara menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam pendidikan atau pengurangan komponen-komponen tertentu dalam pendidikan, atau penghapusan pola atau cara-cara lama seperti menghapus mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran menulis halus. Dan yang terakhir yaitu penguatan, reinforcement, yaitu upaya peningkatan untuk memperkokoh atau memantapkan kemampuan atau pola dan cara-cara yang sebelumnya terasa lemah. Misalnya, upaya peningkatan atau pemantapan kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga berfungsi secara optimal dalam mempermudah tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu guru. Di mana dalam pelaksanaan pendidikan, guru merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Maka dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Oleh karena itu, guru memiliki peran utama dan pertama baik sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, pelatih, pelaksana maupun sebagai inovator kurikulum. Yang kedua yaitu siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan, di mana dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar menggunakan melalui penggunaan intelijensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa adanya paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan. Walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan daripada perubahan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Selanjutnya yaitu kurikulum, di mana kurikulum itu dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. Kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu fasilitas. Fasilitas ini yaitu termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam
proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas ini merupakan hal yang ikut mempengaruhi keberlangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, yaitu yaitu baik dalam dampak positif maupun dampak negatif. Dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan ini, masyarakat secara tidak langsung atau secara langsung, sengaja maupun tidak sengaja terlibat dalam pendidikan. Sebab itu, apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, maka inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan terhambat. Yaitu keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan ini sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Adapun kesimpulan dari inovasi pendidikan ini yaitu inovasi adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan atau untuk memperbaiki aspek-aspek pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Tujuan dari inovasi tersebut yaitu untuk memecahkan persoalan pendidikan yang timbul dan memperbaiki suatu keadaan pendidikan atau proses pendidikan tertentu untuk proses pendidikan tertentu yang terjadi di masyarakat. Sekian yang dapat saya bahas pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.